Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik ya teman-teman. Baik, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan pelajaran fikih kita tentang jamak qashar. Oke, kita langsung saja. Apa itu jamak qashar? Ya, kita akan bahas dengan mengingat apa itu salat jamak dan apa itu salat qashar. Lanjut. Salat jamak. Ya, masih ingat apa itu salat jamak? Salat yang pengerjaannya dengan cara menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Ya, menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Teman-teman masih ingat kelompoknya? Kelompok salat apa saja? Iya, salat zuhur dengan salat asar, kemudian salat maghrib dengan salat isya. Jadi ada dua kelompok ya. Kemudian waktu pengerjaannya bisa di awal ya atau di akhir. Di awal artinya apa? Di awal artinya di waktu sholat yang pertama. Misalnya zuhur dengan asar nih, kelompok zuhur dengan asar. Teman-teman mau kerjakan di waktu yang pertama, yaitu di sholat zuhur. Namanya sholat jamak takdim. Kalau mau dikerjakan di sholat asar atau di waktu sholat yang kedua, namanya sholat jamak takhir. Oke, ingat ya teman-teman. Selanjutnya adalah sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Salat yang pengerjaannya dengan cara apa? Iya, dengan cara meringkas bilangan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam setiap waktu sholat. Jadi sholat qashar ini tetap pelaksanaannya ya, di waktu zuhur tetap, kemudian waktu asar juga tetap, dan waktu isya kan yang bilangannya 4 rakaat ya, ada zuhur, asar, dan isya. Karena di qashar, maka sholat zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar di waktu asar 2 rakaat, dan sholat isya di waktu isya menjadi 2 rakaat. Itu namanya sholat qashar. Jadi hanya ada 3 sholat ya, 3 waktu sholat yang bisa diqashar ya. Ada zuhur, asar, dan isya. Kemudian kita lanjut sholat jamak qashar. Apa itu sholat jamak qashar? Tadi jamak, kemudian qashar. Nah sekarang jamak qashar. Apa itu? Iya, salat yang pengerjaannya dengan cara menggabungkan dan meringkas dua salat dalam satu waktu dengan ketentuan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi ini adalah salat penggabungan antara jamak dan qashar. Jadi sudah digabungkan menjadi satu waktu, kemudian diringkas. Tapi ingat tentunya tetap dengan kaidah kelompok tadi ya, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ya. Jadi ada 2 kelompok tadi. Cara pengerjaannya selain di jamak juga di qashar. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, ini dia Bu Siti sudah buatkan tabelnya, dan tabel ini nanti akan membantu kita dalam memahami apa perbedaan antara sholat jamak qashar dan jamak qashar. Di kolom pertama kita akan isi dengan sholat fardu. Teman-teman masih ingat gak sholat fardu itu apa? Iya, sholat wajib. Macamnya ada apa saja? Ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya, ada 5. Kita lanjut nih ke kolom yang kedua, sholat jamak. Masih ingat sholat jamak itu apa? Iya, sholat yang digabungkan atau menggabungkan 2 sholat ya. Digabung, masih ingat kelompoknya apa saja? Iya, ada zuhur dan asar ya. Digabung hanya menggabungkan 2 sholat saja. Jadi jumlah rakaatnya tetap zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat ya. Sekarang kelompok yang kedua yaitu maghrib dan isya. Digabungkan, jumlahnya tetap rakaatnya. Maghrib 3 rakaat, isya 4
rakaat. Sholat jamak ini masih ingat tidak teman-teman? Ada dua waktu ya, mau di awal atau di akhir. Di awal namanya jamak takdim, di akhir namanya jamak takhir. Contohnya sholat yang kelompok pertama zuhur dan asar. Kalau di jamak takdim berarti dilakukan di waktu sholat zuhur ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kalau jamak takhir berarti dilakukan di waktu asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dan ingat, ketika teman-teman melakukan sholat jamak ya, setelah melakukan sholat yang pertama, teman-teman tidak boleh melakukan kegiatan lain ya. Langsung setelah salam berdiri lagi, kemudian langsung takbiratul ihram ya, langsung melaksanakan sholat yang kedua. Oke, jadi ingat sekali lagi, setelah salam teman-teman langsung berdiri, langsung melakukan takbiratul ihram, sholat yang kedua ya. Dan untuk sholat subuh ini tidak bisa dijamak ya, kan sholat tadi jamak itu menggabungkan dua sholat ya enggak? Nah subuh digabung sama siapa? Iya, jadi subuh tidak bisa dijamak, waktunya tetap 2 rakaat ya. Kemudian kita masuk ke sholat qashar ya. Sholat qashar artinya meringkas. Meringkas apa? Bilangan yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat ada apa aja? Zuhur, asar, dan isya. Zuhur dilaksanakan 2 rakaat ya, dikosor jadi 2 rakaat tetap di waktu zuhur. Asar dikosor menjadi 2 rakaat tetap di waktu asar. Maghrib, iya maghrib tidak bisa dikosor, waktu jumlahnya tetap 3 rakaat. Isya dikosor menjadi 2 rakaat tetap dilaksanakan di waktu isya. Subuh tidak bisa dikosor, tetap 2 rakaat. Jadi ada 3 sholat yang dikosor, zuhur, asar, dan isya. Oke, kita lanjut ke sholat jamak qashar. Masih ingat jamak qashar? Iya, sholat yang menggabungkan dan meringkas. Kita gabungkan dulu sholat zuhur dan asar ya, kemudian diringkas, dikosor menjadi 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat asar. Ingat ya, ini kelompok yang pertama zuhur dan asar. Oke, dilakukannya tadi ada 2 cara, takdim dan takhir. Takdim di waktu awal, takhir di waktu akhir ya, di sholat yang kedua. Dan tidak ada kegiatan apapun setelah melakukan sholat yang pertama, langsung dilanjut sholat yang kedua. Oke, kelompok yang kedua maghrib dan isya ya. Maghrib bisa dikosor? Tidak bisa, maka rokaatnya tetap 3 rokaat. Isya bisa dikosor? Bisa, jadi 2 rokaat ya. Subuh tidak bisa dijamak qashar, jadi tetap 2 rokaat. Kita buat catatannya ya. Salat jamak dilakukan di waktu salat yang pertama, namanya jamak takdim, atau di waktu salat yang kedua namanya jamak takhir dengan jumlah rokaatnya tetap. Yang kedua, salat qashar dilakukan di setiap waktu salat dengan meringkas jumlah rokaat salat yang 4 menjadi 2. Kemudian salat subuh tidak dapat dijamak ataupun diqashar. Salat jamak qashar dapat dilakukan di waktu salat yang pertama, namanya jamak qashar takdim, atau di waktu salat yang kedua namanya jamak qashar takhir dengan meringkas jumlah rokaat yang 4 menjadi 2. Dan tadi catatannya satu lagi, masih ingat tidak? Iya, tidak ada kegiatan yang dilakukan setelah melaksanakan salat jamak yang pertama ya,
langsung dilanjut sholat yang kedua. Jadi setelah salam, teman-teman langsung berdiri lagi melaksanakan sholat yang kedua ya, langsung takbiratul ihram sholat yang kedua. Nah, di sini Bu Siti contohkan lafaz niat sholat zuhur jamak qashar takdim. Jadi jamak qashar takdim. Nah, ini jamak qashar takdim berarti sholat jamak yang dilakukan di awal waktu ya, di sholat waktu yang pertama. Sholat zuhur pasangannya dengan sholat asar. Pinter. Jadi ini dia lakukan di waktu zuhur ya, kemudian di qashar berarti sholatnya 2 rakaat ya. Ini biasa kita lakukan ketika kita camping, Kak. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Nanti pas sholat asarnya kita tidak sholat lagi karena sudah dilakukan di zuhur ya. Ini dia niatnya. Usolli fardu zuhri rakaataini qashran majmu'an ilal ashri jam'a taqdimi lillahi ta'ala ya. Qashran qashran majmu'. Jadi ini diqashar digabungkan ya. Jam'a taqdimi ya, di jamak takdim. Saya niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar jamak dengan asar jamak takdim karena lillahi ta'ala. Ini kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir gimana? Kalau jamak takhir berarti jamak takdimnya diganti menjadi jamak takhiri ya. Takdiminya diganti menjadi takhiri. Oke. Ya. Kemudian contoh lagi lafaz niat sholat asar jamak qashar takdim. Nah, jadi setelah melaksanakan sholat zuhur yang tadi nih, yang zuhur jamak qashar takdim, kan langsung tuh berdiri lagi sholat asar jamak qashar yang kedua, yaitu sholat asar. Niatnya seperti ini. Usolli fardul asri rakaataini qashran majmu'an ma'az zuhri jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar jamak dengan zuhur jamak takdim karena Allah ta'ala ya. Ingat, kalau di jamak takhir ya, diakhirkan di waktu sholat asar, jadi jamak takdiminya diganti jamak takhiri. Oke, insyaallah itu saja. Selanjutnya ada hikmah sholat jamak qashar. Yang pertama adalah memudahkan umat Islam untuk sholat dimanapun berada. Yang kedua, bukti bahwa agama Islam itu selalu memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Yang ketiga adalah keringanan yang ada dalam agama Islam ini bukan untuk dicari-cari dan dibuat-buat ya, apalagi diabaikan, tetapi untuk dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah disebut rukhsah. Ya, rukhsah artinya keringanan. Jadi insyaallah dalam melaksanakan ibadah Allah selalu menghendaki kemudahan ya bagi umatnya. Iya, apalagi dalam melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat. Tugasmu hari ini adalah buatlah catatan atau mind mapping tentang 1. Sholat jamak, yang kedua sholat qashar, dan yang ketiga sholat jamak qashar. Ini tujuannya supaya teman-teman memahami apa perbedaan antara sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Oke. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.